Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sampai inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita pun harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, tentu saja hari ini kita kembali akan berbincang-bincang tentang satu inovasi. Nah, saat ini kita melakukan podcast di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, dan tentu saja narasumbernya juga berasal dari ASN Inovatif Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita telah kedatangan seorang ASN inovatif yang tentunya sangat menginspirasi bagi sahabat inovasi di rumah, dan tentu saja semoga apa yang disampaikan terkait dengan inovasinya ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi kita semua ya. Oke, nah inovasinya judulnya adalah SimCat. Nah, seperti apa inovasinya dan apa sih SimCat ini? Kita langsung tanya aja ke narasumber. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Abid ya. Saya panggilnya Mas Abid aja ya. Boleh. Oke. Nah, ini Mas Abid Huraira SD ya, benar ya? Ya, benar. Oke, adalah salah satu ASN inovatif. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan bahwa inovasinya adalah SimCat. Ya, ini nama atau satu singkatan? Oke, jadi SimCat ini sebuah singkatan dari Sistem Monitoring Kegiatan Terpadu. Nah, sebelum jauh kita mengenal apa itu SimCat, sahabat inovasi penasaran nih. Ini muncul idenya buat SimCat ini dari mana? Oke, iya, jadi di tahun 2014 itu kita biasanya BPS ini kan punya banyak banget kegiatan yang melibatkan semua BPS kabupaten kota. Jadi kami harus monitoring semua kegiatan tersebut. Di tahun 2014 kami masih melakukan monitoring dengan cara manual. Misalnya kami telepon nih satu-satu kan kabupaten kotanya, terus kami tanya udah berapa yang selesai gitu kan, apa aja yang belum selesai dan apa masalah mereka. Nah, yang kami tanya ini masalahnya adalah kegiatan yang bisa jadi setahun itu bisa ratusan gitu, sehingga akan sulit sekali kami lakukan monitoring, sehingga pimpinan ketika mau tahu progres pekerjaan setiap kegiatan, dia terpaksa nih minta penanggung jawabnya nelponin satu-satu dari kabupaten kota, dan ini sangat menghambat dan sangat tidak efektif pada saat itu kami lakukan. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya inovasi ini adalah merubah suatu hal yang biasa dilakukan secara manual menjadi digital ya. Iya, benar. Dan memang benar ya, kalau inovasi itu adalah bagaimana kita mengefisiensikan waktu ya dalam pekerjaan kita. Nah, ini tadi kalau ditelepon satu-satu tentu saja waktunya repot sekali, makan waktu banget gitu. Membutuhkan waktu yang banyak ya. Oke, baik. Nah, itu tadi latar belakangnya. Nah, sebenarnya sasaran dari aplikasi atau inovasi ini siapa aja? Oke, jadi sasaran inovasi ini sebenarnya waktu kami buat ini kita gunakan untuk memudahkan kami monitoring BPS kabupaten kota. Jadi gini, dari sisi kami BPS provinsi yang akan mengawal kegiatan di semua wilayah Sumatera Selatan, ini ngerasa ada keluhan gimana caranya punya suatu tools atau alat yang bikin kita mudah untuk memantau semua jenis kegiatan. Sementara dari BPS kabupaten kota juga ada keluhan dalam artian kami inginnya ada sebuah tools juga yang bisa memberikan penilaian secara objektif dan terukur untuk mereka semua. Jadi sekalian aja yang bikin aplikasi ini, sebuah inovasi SimCat ini, yang tujuannya awalnya tadi cuma monitoring aja nih Mbak. Jadi cuma monitoring aja. Cuman pada akhirnya aplikasi ini juga nanti akan otomatis menampilkan suatu nilai dari BPS kabupaten kota, sehingga tujuan yang kami sasar itu BPS kabupaten kotanya nanti akan otomatis nih kami bisa tahu peringkat setiap BPS kabupaten kota berdasarkan kinerjanya. Yang aktif tentunya ya? Yang aktif, semuanya harus aktif gitu. Jadi kalau nggak aktif mereka akan kecil banget nilainya kan. Dan ini akan mempengaruhi penilaian dari setiap wilayah di Sumatera Selatan. Jadi kami bisa lihat otomatis nilainya per bulan, bahkan per tahun gitu. Kami tahu nih bulan ini siapa kabupaten kota yang juara 1, juara 2 sampai juara terakhir gitu. Bahkan yang per tahun kami sudah ada rekapnya, sehingga nanti pimpinan setiap melakukan penilaian dari setiap unit kerja akan mengacu kepada aplikasi ini yang memang udah ada aturan yang baku untuk penilaiannya gitu. Oke, jadi ternyata
bikin inovasi ini justru menimbulkan manfaat yang lain juga ya, tidak Iya, hanya benar. sebagai sisi Iya, benar. monitoring. Oke. Nah, ini tadi kan sasarannya adalah BPS di kabupaten kota. Iya, benar. Oke. Nah, aplikasi sendiri ini tentu saja ada apa ya, kalau bisa dibilang user-usernya. Nah, ini usernya siapa aja? Oke, jadi usernya yang pertama kami dari provinsi nih, semua penanggung jawab kegiatan itu akan melihat informasi yang ada pada aplikasi ini. Kemudian pimpinan tentunya, karena pimpinan harus mengetahui progres kegiatan di seluruh kabupaten kota. Kemudian yang terakhir sebagai end user, kami melibatkan semua ketua tim di BPS Kabupaten Kota, termasuk kepala kantornya, untuk selalu aktif melihat aplikasi ini. Jadi nanti kalau ada evaluasi, akan selalu mengacu kepada website ini nih. Mereka tinggal buka, waduh kenapa saya peringkatnya kecil gitu kan. Pastinya nanti tiap unit kerja akan terpacu dan berlomba-lomba nih gara-gara ini. Jadi memang semua komponen yang ada di BPS Sumsel ini, Sumatera Selatan, akan menggunakan aplikasi ini. Gitu. Oke, jadi tadi dibilang usernya tidak hanya operatornya, mungkin yang tingkat user yang paling bawah itu adalah operator ya. Operator ya, benar. Yang kemudian nanti selanjutnya adalah penanggung jawab kegiatan. Baru nanti ke pimpinan ya. Kepala BPS Kabupaten Kota ataupun kepala BPS provinsi. Oke, jadi ada 3 user di sini ya. Iya, benar. Ini fungsinya apa aja? Jadi yang pertama fungsinya BPS Kabupaten Kota bisa memasukkan daftar progres dari suatu kegiatan yang sudah mereka selesaikan. Kemudian nanti provinsi bisa mudah mantau dan provinsi juga bisa approve. Misalnya BPS Kabupaten Kota mengklaim saya sudah mengerjakan pekerjaan ini. Nah nanti si BPS provinsi ini tugasnya nge-approve. Itu yang pertama kita gunakan untuk monitoring. Monitoring ini bisa diakses oleh pimpinan langsung, jadi mereka bisa lihat langsung. Kemudian yang terakhir fungsinya sendiri adalah memberikan penilaian otomatis tadi. Makanya tadi masalah nilai mereka nggak perlu khawatir kalau kami akan memberikan penilaian secara subjektif. Jadi nilainya udah jelas terukur dan mereka bisa lihat komponen rincinya apa saja yang membuat nilai mereka tinggi ataupun rendah pada semua kegiatan itu gitu. Oke, kalau untuk pimpinan dia akan melihat sejauh mana progres kegiatan itu ya, sampai sejauh waktu yang telah ditentukan gitu. Iya, benar. Oke, nah ini aplikasi ini fitur-fiturnya apa aja yang ada di dalamnya? Oke, jadi fitur-fiturnya yang pertama nanti teman-teman dari provinsi bisa memasukkan kegiatan. Jadi kalau kegiatan apapun bisa masuk. Jadi semua jenis kegiatan yang jumlahnya pastinya lebih dari ratusan dalam per tahun itu bisa dimasukkan dari teman-teman operator provinsi. Kemudian nanti di situ kita bisa input progresnya baik BPS Kabupaten Kota dan juga provinsi. Kemudian ada juga fitur untuk melihat daftar peringkat, kita juga bisa melihat daftar nilai, dan BPS Kabupaten Kota juga bisa melihat grafik perkembangan nilai mereka pada setiap bulannya gitu. Bahkan si BPS Kabupaten Kota ini bisa nge-track nilai mereka ini misalnya yang rendah di seksi mana sih gitu kan. Jadi mereka bisa nge-track sampai level yang lebih bawah lagi di setiap unit kerja BPS Kabupaten Kota gitu, Pak. Oke, aplikasi ini berbasis web tentu. Berbasis web tentu. Oke, jadi aplikasi ini digunakan maksudnya mereka tidak hanya mengupload ya, juga mengentry data. Mereka mengentry dan tapi kami yang approve gitu datanya. Yang menentukan nilai akhir mereka tuh dari approve kami gitu. Oke, jadi aplikasi ini sangat membantu sekali BPS provinsi ya tentunya ya. Iya, tentunya, Bang. Dalam menerima laporan dari kabupaten kota. Iya, betul. Oke, dan tentu saja data yang disampaikan itu cepat tersampaikan. Cepat, jadi real time pastinya. Real time langsung update datanya kan. Oke. Gitu. Nah, ini dari 2014. Iya, benar. Kurang lebih sudah hampir 8 tahun ya? 7 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Iya, 8 tahun ya. Nah, ini sejauh ini pasti sudah diaplikasikan dong. Iya, benar. Nah, sejauh ini manfaat apa yang paling dirasakan dan apa menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan aplikasi ini? Oke, manfaat yang disampaikan tentunya dari sisi kami mudah monitoring, dan dari sisi BPS Kabupaten Kota mereka merasakan bahwa penilaian yang diberikan kepada mereka objektif, sehingga mereka nggak perlu memikirkan hal-hal lain yang bersifat subjektif gitu kan. Itu manfaat yang kerasa banget dari kami. Nah, kalau masalah tantangan, jadi tantangan yang kami rasakan sekali adalah gimana caranya merubah pola budaya kerja teman-teman semua BPS Sumatera Selatan gitu, Mbak. Jadi di tahun 2014 itu belum banyak banget penggunaan website secara masif digunakan gitu, apalagi di BPS Kabupaten Kota.
Nah, cuman ternyata pelan-pelan teman-teman di BPS Kabupaten Kota ini juga ingin memiliki budaya kerja yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih efektif tentunya. Jadi walaupun pelan dulu dari 2015, 15, 16, 17 dan selanjutnya, tapi pada akhirnya semua teman-teman di BPS Sumatera Selatan ini pada akhirnya bisa tuh kami rubah pola budayanya ke arah yang berbasis IT. Dan tentunya lebih efektif kerjaan mereka jadinya setelah itu. Jadi tantangan tuh di sana sih lebih banyaknya dari sisi kami gitu. Nah, jadi memang satu poin ya untuk melakukan inovasi ini. Suatu inovasi tidak akan bermanfaat kalau tidak ada dukungan dari khususnya penggunanya. Iya benar. Masukan-masukan yang berasal dari pengguna ini akan membangun suatu sistem yang jauh lebih sempurna lagi ya. Iya benar. Seperti yang di Mas Sabit ceritakan tadi, ternyata banyak sekali masukan dari kabupaten kota ya, yang tentunya akan menyempurnakan inovasi ini. Iya benar. Oke, baik. Nah, ini ya tentu saja inovasi ini harapannya kan memang udah kurang lebih 8 tahun 9 tahun ya diaplikasikan. Apakah masih ada keinginan ya khususnya dengan Mas Sabit dan tentunya saja tim ini ya melakukan penyempurnaan lagi di inovasi ini, dan apa itu? Jadi dari sisi fitur sebenarnya inovasinya dari kami udah cukup sebenarnya, tapi masih ada sih beberapa permintaan dari teman-teman pengguna. Cuman penyempurnaan yang mungkin ingin kami laksanakan ke depannya adalah gini. Baru-baru ini baik Presiden maupun Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ada terlalu banyak aplikasi di kementerian dan lembaga gitu. Nah, kami memang pengen menyempurnakan. Kami punya banyak inovasi jadi dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya, Mbak ya. Nah, kami itu bercita-cita ingin membuat suatu inovasi yang jadi inovasi ini pengennya kami gabung jadi satu agar nantinya semua pengguna menjadi lebih mudah gitu, nggak perlu ingat banyak aplikasi, cukup satu aja. Cuman sampai sekarang kita masih dalam tahap yang baru mulai transisi ke sananya. Jadi kedepannya kami pengen selain mengubah budaya teman-teman di Sumatera Selatan, kami juga pengen memudahkan mereka dengan cara mereka nggak perlu nih ingat banyak inovasi yang kami bikin gitu kan. Jadi cukup satu. Nanti di sana nih semua fiturnya ada di sana gitu. Jadi tertampung dalam satu inovasi. Iya benar. Tapi di sana juga mungkin juga bisa diintegrasikan data-data yang ada di SIMCAT ini ya. Iya benar. Bisa dimanfaatkan di inovasi lainnya. Iya benar. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali perbincangan tentang aplikasi ini ya. Tentu saja ini membantu sekali bagi BPS provinsi, tidak hanya provinsi ya, tapi juga semuanya. Kabupaten kota ya. Membuat data ini tepat tersampaikan, juga paperless tentunya, dan juga ini bisa tersimpan ya tentunya tentunya tersimpan dengan baik dan aman. Iya, benar. Nah, dan bisa kapanpun dibutuhkan ini cepat tersajikan. Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini sangat baik sekali inovasinya. Nah, tentu saja inovasi ini biasanya ya, Mas Abid ya, kita tidak hanya sendiri atau juga bersama tim. Tentu mungkin ada pihak-pihak luar yang membantu dalam inovasi ini. Siapa aja tuh? Oke, dari sisi pengembangan sebenarnya ini murni semuanya dari kami, dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang digunakan adalah tenaga ASN yang kami tidak menggunakan pihak ketiga. Cuman dari sisi eksternal mungkin yang pertama kami ngerasa ini baru pertama nih kami aplikasi ini kan internal nih, terus diekspos oleh teman-teman dari Pemprov Sumatera Selatan. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan langkah dari Bapak Gubernur tentunya untuk mendorong, kami sangat mendorong sekali untuk semua pihak baik dari BPS maupun dari eksternal BPS untuk terus berinovasi, karena ini sebuah langkah yang harus kita tuju untuk mencapai sebuah bangsa yang lebih baik lagi gitu. Cuman kalau pengembangan dari dalam sendiri kami banyak banget pihak yang membantu, terutama pimpinan tentunya. Tanpa pimpinan yang ngotot untuk mengajak kami ke arah yang lebih baik lagi, ini nggak akan terlaksana nih aplikasi ini. Dan juga tentunya untuk semua teman-teman BPS Sumatera Selatan yang juga walaupun dengan banyak keluhan, dengan banyak WA yang masuk terkait pertanyaan ke saya, tapi mereka pada akhirnya bersemangat dan bisa berubah budaya kerja mereka menjadi lebih baik dan efisien lagi. Gitu. Oke, nah yang paling penting adalah bagaimana Mas Habib bersama tim ini semangat inovasinya terus dilakukan ya untuk pengembangan perbaikan kinerja di BPS tentunya. Oke, nah ini sebelum kita mengakhiri perbincangan Mas Habib ya, nah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya, silakan.
Oke, dari kami sebenarnya memang melelahkan melakukan inovasi, melelahkan tapi hasilnya sangat memuaskan bagi kami sendiri. Jadi hingga saat ini kami tidak pernah bosan untuk membuat inovasi yang baru lagi. Kemudian dari sisi pengguna kami sangat senang sekali. Saya sangat senang berada di lingkungan yang memang dikelilingi teman-teman pegawai yang juga ingin menjadi lebih baik lagi. Jadi walaupun mereka nggak tahu gimana caranya bikin aplikasi misalnya, tapi mereka sangat antusias untuk menggunakan aplikasinya. Dan kemudian dari semua unsur di BPS Sumatera Selatan dan tentunya kami berharap banget dari Pemprov Sumatera Selatan pun bisa mendorong ke arah inovasi. Kami juga sangat terbuka bila memang harus ada pembahasan yang lebih lanjut tentang inovasi. Kami juga sangat mendorong dan karena sebagai orang yang tinggal di sini dan juga besar di sini, saya juga sangat mengharapkan wilayah kita Sumatera Selatan menjadi sebuah wilayah yang bisa jauh lebih maju dari wilayah lainnya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini pesan yang sangat baik sekali untuk Sabit Inovasi ya. Ternyata Mas Sabit mengajak kita ya, anak-anak Provinsi Sumatera Selatan khususnya itu untuk melakukan inovasi yang jauh lebih baik ya dari sekarang ya tentunya Iya, Mas Sabit ya. Dan kita juga bangga bahwa ada pemuda-pemuda Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jiwa inovasi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Mas Sabit tentunya. Ya. Oke. Nah, dan juga di BPS ini ternyata banyak sekali ya inovasinya banyak banget. Nah, ini nanti Sabit Inovasi kita akan berbincang-bincang kembali tentunya dengan narasumber berbeda atau juga mungkin nanti Mas Sabit kita undang lagi untuk berbagi sharing tentang inovasi-inovasi yang ada di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Baik Mas Sabit, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Ya, ditunggu lagi inovasi-inovasinya. Siap. Oke, baik. Nah, Sabit Inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif sekali ya. Dan ini akan menjadikan, semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi sahabat inovasi ya. Untuk terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap inovasi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.